Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara marhalah kondisi atau masa yang diperhatikan oleh syariat adalah marhalah masa muda. Oleh karenanya syariat memberikan perhatian khusus tentang marhalah ini, tahapan masa muda. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, yang di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu ketika di padang mahsyar di mana matahari didekatkan di atas muka bumi dengan jarak 1 mil. Ada 7 golongan yang istimewa, yang bahagia, yang Allah naungi mereka sementara manusia semua dalam kondisi kewalahan, berdesak-desakan, sampai sebagian ulama mengatakan mereka tidak punya tempat untuk berdiri kecuali tempat berpijak mereka saja. Berdempet-dempetan dengan yang lainnya, keringat bercucuran, panas. Namun ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka merasa teduh pada hari yang sangat panas tersebut. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak muda yang spesial, yang kebanyakan anak-anak muda menghabiskan masa mereka untuk bersenang-senang, untuk bergembira, ya, untuk melakukan apa yang mereka inginkan, melampiaskan syahwat mereka. Tetapi anak muda ini menghabiskan masa mudanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Karenanya dalam satu hadis yang sanadnya ada sedikit kelemahan, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laisa lahu sabwah." Sungguh Allah kagum kepada pemuda yang tidak memiliki kenakalan, ya, tidak memiliki penyimpangan. Kenapa? Karena pemuda ini lain daripada yang biasanya. Ketahuilah rahimakumullah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu spesialnya masa muda sehingga pada hari kiamat kelak dia akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Sungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Wa an malihi fima min aina iktasaba fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Wa an ilmihi, dan ditanya tentang ilmunya, mimma amila bihi, apa yang dia amalkan dari ilmunya. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan seorang akan ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan. Setelah itu Nabi mengkhususkan wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya kemana dia habiskan. Padahal kita tahu masa muda adalah bagian daripada umur, tetapi masa tersebut masa yang spesial yang akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena masa muda adalah masa di mana seorang mencapai kekuatan yang terbaik, ya, di puncak-puncak kekuatannya, di puncak-puncak gesitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, dari air mani, ya, dari kelemahan,
Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah menjadikan setelah kelemahan kalian menjadi kekuatan, yaitu mulai berkembanglah seseorang dari masa kecilnya terus sampai di masa mudanya, sampai pada puncak masa mudanya. Setelah itu tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah lemahkan kembali. Ya, setelah di puncak masa muda kemudian mulai melemah dia dan kemudian menjadi berubahlah dirinya. Oleh karenanya masa muda adalah masa yang paling seorang dalam kondisi giat-giatnya. Kemudian masa muda adalah masa yang sangat panjang. Sebagian ulama mengatakan masa muda yaitu dari sejak seorang balik itu sekitar umur 14-15 tahun sampai 40 tahun. Ini pendapat pertama ya, sekitar 25 tahun. Ada yang mengatakan bahwasanya masa muda dimulai dari balik sekitar 15 tahun sampai umur 50 tahun. Itulah masa muda. Puncak mudanya tatkala mungkin umur 40. Setelah 50 tahun baru kemudian mencapai masa tua, marhalah asy-syaikhukhah. Intinya masa muda memiliki waktu yang panjang. Seorang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Jika dia gunakan waktunya untuk bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sungguh menyedihkan ketika kita melihat di zaman sekarang anak-anak muda terombang-ambing dalam ketidakpastian, terombang-ambing dalam kemaksiatan, berhura-hura, tenggelam dalam kegelapan, jauh dari bimbingan Islam. Syaitan menjadikan mereka menjadi target utama, anak-anak muda. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau seorang di masa muda, dia kuat, insya Allah masa tuanya, dia berjalan sebagaimana di masa mudanya. Tetapi ketika di masa muda dia bimbang, dia terjerumus, dia terjatuh, dikhawatirkan masa tuanya melanjutkan masa mudanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa yansha'un nashi'u al-fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Sungguhnya anak muda berkembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Kalau dia biasanya seperti itu, maka dia akan berkembang demikian dan dikhawatirkan di masa tuanya dia terus demikian karena sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan di masa mudanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang contoh-contoh anak-anak muda yang luar biasa, yang masa mudanya dijadikan sebagai sarana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tegar dalam menghadapi ujian dan rintangan dan cobaan. Di antaranya pemuda yang sangat hebat, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu dia sendiri yang beriman di negerinya Babil, menyerukan tauhid sementara seluruh penduduk negerinya semuanya kafir musyrikin. Bahkan ayahnya yang sangat dia cintai seorang yang musyrik. Tapi dia tegar meskipun dia sendirian. Sampai-sampai Allah menamakan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Ibrahim adalah umat, padahal dia sendirian. Disebut umat oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yang hebat, membuat dia tegar meskipun sendirian. Dialah Ibrahim alaihissalam. Yang dengan beraninya kemudian dia menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk negerinya. Ketika kaumnya sedang pergi melakukan perayaan di luar kota, maka Ibrahim tidak ikut alaihissalam, kemudian dia pun menghancurkan patung-patung tersebut. Ketika mereka pulang, mereka bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin." Siapa yang berani-berani melakukan hal ini dengan Tuhan-Tuhan kita? Sungguhnya dia adalah orang yang zalim. Mereka berkata, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kata mereka, kami dengar ada seorang pemuda yang menjelek-jelekan Tuhan kita namanya Ibrahim. Subhanallah. Sami'na fatan, seorang pemuda. Entah Ibrahim umurnya mungkin masih belasan tahun atau 20 tahun, tapi di masa mudanya dia bergerak karena Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara karena Allah Subhanahu wa taala, dia bertindak karena Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia contoh bagi kita seluruhnya. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Di antara anak muda yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran adalah Yusuf alaihissalam. Yang Allah abadikan bagaimana seorang pemuda yang tegar digoda dengan godaan yang luar biasa. Yang tidak seorang pun dari kita mampu untuk menghadapi godaan tersebut. Digoda oleh seorang wanita sangat cantik yang disebut dengan Zulekha, yang disebut
Dia adalah lambang kecantikan di zamannya, Zulaikha. Dan wanita ini menjebak Yusuf dalam tempat yang tertutup, tidak ada yang melihat mereka, pintu terkunci. Sementara dia telah merias dirinya, sehingga kecantikan di atas kecantikan, dan dia pula yang merayu. Dia yang memaksa, dia yang merayu. Ya. Kemudian sudah tergerak syahwatnya, walaqad hammat bih. Sang wanita sudah tergerak syahwatnya dengan begitu bergejolak, wa hamma biha, Yusuf pun sudah mulai tergerak. Tetapi dialah pemuda yang dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun selamat dari godaan yang sangat berat tersebut, maka dia pun kabur meninggalkan Zulaikha. Ketika Yusuf alaihissalam kabur, kemudian terjadi apa yang terjadi, maka akhirnya berita ini menjadi buah bibir di kalangan ibu-ibu di kota Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi." Berkata para wanita di kota Mesir, ya. Sungguhnya istri dari sang menteri yaitu Zulaikha turawidu fataha, dia telah merayu pemudanya. Pemuda, Yusuf masih muda. Qad syaghafaha hubba, sungguh dia telah mencintai sang pemuda tersebut dengan kecintaan yang sangat dalam. Di sini Allah menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan fataha, yaitu seorang pemuda. Yang Allah contohkan diberi ujian yang sangat hebat. Yang kita tahu, kita di anak-anak muda di zaman sekarang diuji dengan ujian yang sangat jauh dari ujian tersebut. Tapi mereka tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai contoh bagi anak-anak muda zaman sekarang. Sudah ada seorang yang pernah diuji lebih hebat daripada kita, namun dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya dan keikhlasannya. Di antara anak-anak muda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah para pemuda Ashabul Kahfi, yang mereka 7 orang, mereka sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara penduduk negerinya semuanya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ditangkap dan mereka berbicara di hadapan sang raja, berdakwah, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi, lan nad'u min dunihi ilaha. Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diancam. Akhirnya mereka pun kabur, lari ke sebuah goa, ya. Kemudian Allah memberikan karamah kepada mereka, mereka tidur selama 309 tahun, Allah selamatkan mereka. Tapi Allah mengatakan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Rabb mereka. Ya. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin. Masa muda adalah masa yang emas, masa spesial. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beri perhatian terhadap masa ini secara khusus. Dan Allah mentakdirkan ternyata orang-orang yang beriman kepada Nabi rata-rata anak muda. Anak muda yang akhirnya membuat gebrakan, menebarkan cahaya Islam sampai ke alam semesta ini. Siapa yang mengikuti Nabi di kota Mekah? Rata-rata anak muda. Rata-rata anak muda. Oleh karenanya ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menafsirkan innahum fityatun, ketika dia menafsirkan tentang kisah Ashabul Kahfi, Allah mengatakan mereka anak-anak muda. Maka Ibnu Katsir mengatakan demikianlah orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata anak-anak muda. Abu Bakar lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mungkin umurnya masih 30-an. Belum lagi misalnya Zubair bin Awwam mungkin masih 20 atau berapa ya. Ali bin Abi Thalib 10 tahun, masih anak muda ya. Mus'ab bin Umair anak muda, yang tua-tua rata-rata mengikuti Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian ketika Nabi pergi ke kota Madinah, ya. Siapa yang beriman kepada Nabi? Rata-rata anak muda. Anak-anak muda. Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Al-Aus, meninggal usianya sekitar umur 36 atau 37. Ya. Dialah yang luar biasa, yang sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman bi mauti Sa'ad. Sungguhnya arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Demikian juga
Ya, Sa'ad bin Ubadah, pimpinan suku Al-Khazraj, anak muda. Mereka lah yang kemudian bergerak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuat perubahan di alam semesta. Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ini adalah perhatian bagi kita semua para orang tua. Ingatlah kita punya anak-anak dan semuanya adalah tanggung jawab kita. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan mereka, menyuruh mereka kepada kebaikan, tanggung jawab yang akan Allah tanya pada hari kiamat kelak. Amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Allah tidak mengatakan jaga diri kalian, titik, tidak. Ada kelanjutannya. Jangan egois. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, istri kalian dan anak-anak kalian dari neraka jahanam. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk salat. Bersabarlah dalam salat, bersabar dalam memerintahkan mereka untuk salat. Jangan cuekin mereka, jangan tinggalkan mereka. Jangan ikuti seluruh keinginan mereka. Jangan kita katakan mereka sudah memiliki jati diri. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya ikhwan, zaman sekarang tidak seperti zaman kita dahulu mungkin. Sekarang kerusakan di mana-mana. Segala ya kehancuran, kerusakan ada semua di internet. Kita waspada. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Masa muda anak-anak kita diambil oleh syaitan, dihancurkan oleh iblis, sehingga kita menyesal di kemudian hari. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya ya anak-anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita dan Allah akan mintai pertanggungjawaban akan hal tersebut dari kita semua.